Masa sih yang kelima kita bangkrut lagi, mau sampai kapan kita bangkrut terus nih? Oke. Jadi ya udah kita akhirnya Nah tapi ada kemarin viral di sosial media kita kan bahwa Gen Z itu mereka nggak mau jabatan, mereka tuh maunya yang lebih nyaman-nyaman aja gitu kan, pekerjaan yang nyaman, mereka nggak mau di pressure. Nah menurut kalian gimana? Karena kan di sosial media kita sempat rame nih, wah Gen Z itu adalah generasi mental health, mentalnya kurang kuat. Mereka mengerjakan hal yang mereka nggak suka sih. Oh. Ketika siapapun ya, mau terlepas dari Gen Z, milenial segala macam, struggle yang paling besar menurut saya itu people management pastinya. Karena ya balik lagi, manage orang itu sesuatu hal yang sangat-sangat susah gitu. Apalagi ketika kita mau expand lagi misalnya ke 50 orang, ke 70 orang, ke 100 orang nanti, itu bakalan makin banyak masalah lagi karena kalau bukan Tuhan yang kasih kita hikmat untuk menggerakkan ini perusahaan, kita nggak mungkin bisa berjalan sejauh ini juga. Karena terlepas dari walaupun kita punya investor Koindo Susanto yang bantu kita udah banyak banget, tapi kan kita nggak mungkin tanya dia setiap hari ya kayak kita ngapain, ujung-ujungnya pasti kita berdua yang harus make decision, kita yang harus menggerakkan ini sendiri kan. Nah itu pasti ada campur tangan Tuhan yang luar biasa sehingga kita bisa punya visi misi setajam itu. kalau misalnya di perusahaan lain mungkin tidak memberikan makan siang contoh. Kalau kita memberikan makan siang kenapa? Karena pilih makan tuh bisa sejam sendiri kan. Menghargai manusia. Karena saya merasa pas saat saya kerja di Amerika kemarin, bos saya tuh sangat-sangat menghargai manusia. Wow. Setiap hal kecil yang kita lakukan, mau bagus atau enggak, itu diapresiasi. Saya habis melakukan salah nih, bos saya bilang, oh it's okay. Komunikasi atau berbicara hal-hal yang nggak enak gitu. Kalau mereka di luar sana itu sangat-sangat biasa gitu loh. Terbuka ya. Terbuka aja. Kritik, saran, bebas. Berbeda jabatan segala macam, conversation yang nggak enak dilakukan itu biasa aja sama mereka. Tapi di sini kan kadang-kadang kita, aduh nggak enakan nih. Ya inilah yang membuat dipendem semua sehingga tiba-tiba ada masalah bom meledak gitu. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri Mon, kita kedatangan dua orang narasumber kita. Muda, berbakat, sukses. Iya, dan Wih, keren. tadi sempat ngobrol di belakang dari tahun 2023. 2023. Iya, mereka saat itu kuliah di Amerika. Oke. Dan habis itu mereka mengembangkan satu bisnis lah ya. Satu bisnis. Atau satu startup. Siapa yang nggak tahu? Sifluencer. Iya, namanya Influencer. Mereka kemarin baru bikin summit ya. Summit. Oke, langsung aja. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja. Thank you Sam dan Joe atas waktunya. Thank you. Thank you so much. Thank you juga. Oke, ini pertanyaan pertama ini kita kepo nih. Ini sebenarnya kalian waktu itu gimana sih di awal-awal akhirnya lahirnya si influencer ini? Ya. Kamu? Iya. Iya, jadi awalnya sih si influencer itu kita berawal dari kepepet ya. Kepepet? Iya, jadi ceritanya kan kita berdua pulang dari Amerika gitu ya ke Indonesia. Karena juga waktu itu kalau saya pribadi karena nggak bisa extend lah kerjanya di Amerika, makanya saya harus balik ke Indonesia. Akhirnya kita berdua balik ke Indonesia. Waktu itu kita punya bisnis awalnya, tapi bisnis ini tuh harus kita tinggalkan dan akhirnya kita sempat nganggur beberapa bulan waktu itu. Nah, saat pengangguran ini kita mikir lah gimana caranya nih. Kalau nggak kita susah lah ya hidup di Jakarta gitu. Kebetulan saya orang Surabaya, dia orang Makassar, kita perantau berdua. Dan kalau kita balik ke kota masing-masing malu sama orang tua gitu. Jadi Oke. ya akhirnya kepepet, mikirlah gimana caranya. Ternyata low hanging fruitnya atau salah satu yang kita bisa dan paling unggul itu adalah bikin konten. Oke. Nah, berawal dari sana sih si influencer itu. Jadi akhirnya kita mutusin buat bangun sekolah kita namanya si influencer gitu. Kita mau ngajak kalian nih mungkin yang saat ini masih bergumul tentang aku nggak bisa ngampuni orang tua aku kak, terlalu sakit. Kalian butuh teman, butuh sahabat untuk dikuatkan. Jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Karena kita percaya banget ketika kalian misalnya sharing atau berbagi cerita itu bisa lebih lega sih. Jadi sekali lagi jangan sungkan untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Nah, tapi Sam, kalian ini kan berdua udah temenan lama. Itu biasanya gimana tuh maksudnya? Kita bikin apa? Ini nganggur bareng yang positif berarti ya. Itu ide awalnya tuh ngapain gitu? Kita ngobrol aja sama banyak orang. Jadi saking kita bingung banget waktu itu, kita ambil papan tulis, kita bagi dua tuh papan. Sam di kiri, Joy di kanan. Sam keunggulannya apa, kekurangannya apa, Joy kelebihannya apa, kekurangannya apa.
Kita diskusi, sempat mau bikin burger, mau bikin apa, banyak banget gitu kan. Tapi kita nggak eksekusi karena kita butuh peneguhan. Karena di momen itu aku sama dia udah bangun mungkin 4 bisnis bareng sebelumnya, bangkrut semua. Oh, udah sempat bangun bisnis bareng gagal. Iya, dari Amerika itu kita sudah sering buat bisnis-bisnis. Mulai dari bisnis dropship, terus bisnis baju, bisnis e-sport, bisnis apa lagi kita aplikasi rangkuman buku sekilas saja. Ini semua bangkrut semua. Masa sih aku ngomong sama dia, masa sih yang kelima kita bangkrut lagi, mau sampai kapan kita bangkrut terus nih? Oke. Jadi ya udah, kita akhirnya punya banyak ide, tapi kita nggak eksekusi karena kita mau matengin dulu. Kita setiap hari tuh ya ngobrol sama si A, si B, si C, tanya ide, menurutmu gimana? Ajak makan siang, makan malam gitu aja terus. Sampai akhirnya riset-riset kecil lah ya. Betul, sampai akhirnya ketemu sama satu teman, dia yang merekomendasi, kenapa kamu nggak bikin program pelatihan content creator aja kalau gitu kayak gini. Sebenarnya dulu kita sudah pernah mau buat, tapi kita nggak eksekusi karena belum mateng aja konsepnya. Nah pas ngomong sama si temanku ini, udah mateng banget konsepnya. Jadi kayak, oh ya udah kita coba yuk buka batch pertama. Ini kan kalian berdua dari latar belakang kuliah di Amerika ya. Iya. Nah ibaratnya kan itu gimana titik temunya kalian sepakat untuk bikin bisnis? Biasanya kan kalau orang kan punya ego ya, gue mau bikin bisnis sendiri. Nah ini gimana kalian bisa punya pandangan yang sama? Kayaknya kita sama-sama teman kah, sahabat? Karena kadang juga kita temenan juga kan, kadang bikin bisnis. Iya. Karena kita satu jurusan bareng di IT kan. Jadi ketemu dia itu 24 jam per 7. Di Amerika, kita sampai tidurnya itu juga bareng, belajarnya bareng, ke gereja bareng, semuanya bareng pokoknya lah. Nah jadi kayak ya kalau bisa mau bangun bisnis ya pasti paling deketnya sama dia lah, mau sama-sama lagi. Tapi kalau misalnya berdua nih, bisnis berdua kan rentan konflik gak sih? Maksudnya gimana kalian bangkrut? Maksudnya gara-gara lu nih bangkrut nih. Ya pastinya sih kita selalu punya visi dan misi yang sama. Gitu. Oh itu yang menyatukan ya? Itu yang menyatukan. Jadi walaupun mencapai visi atau misi tersebut banyak sekali konflik, ya kan? Tapi ya itu visi, kita selalu ingat ke visi misi kita seperti apa gitu. Jadi walaupun banyak konflik, tujuannya sama, satu gitu apa aja. Tuh? Ya which is kalau Sifluencer itu visinya adalah membantu business owner dan content creator full time untuk mencapai 100,000 followers dan bisa menghasilkan uang secara organik. Nah, ini kita membantunya 10.000 orang yang bisa berhasil mencapai 100.000 followers gitu. 10.000 orang maksudnya content creator? Content creator dan business owners. Oh, itu target kalian berarti saat itu ya? Saat menulis visi itu ya? Benar. Tapi anyway juga kita jarang banget sih yang kayak berantem itu bisa dihitung jari. Dan ini jarang banget sebenarnya. Kayak bisa bertemu seseorang yang cocok banget ini susah banget. Mundur dikit nih. Gitu. Jadi aku sama dia, kalau misalnya dia punya ide apa dan misalnya aku nggak setuju, ujung-ujungnya ya udah jalani aja dulu. Begitupun juga dengan kalau aku punya ide, dia juga bisa kurang setuju, nggak pernah yang kayak nggak boleh, tapi kita explore aja. Kalau gagal itu hal yang biasa kan. Menghargai juga. Jadi itu membuat kenapa kita cepat banget grow ya, dan begitu gagal langsung digagalin aja, jangan dilama-lamain digagalin gitu loh. Langsung move on. Langsung move on. Oke. Ya, tapi terkadang kan dalam ya tadi kan bilang orang kan bisa bisnis itu hancur kan karena konflik kan, ego masing-masing gitu. Pernah terjadi konflik gak dan gimana kalian handle-nya? Karena kan biasanya kalau dua teman, dua sahabat, kongsian lah. Kalau dia konflik kan biasa akan clash ke dampaknya kan lebih besar. Nah, pernah terjadi kayak gitu dan gimana kalian handle-nya? Iya, pastinya kalau saya pribadi pastilah kita pernah ada beda pendapat ya bilangnya ya, Bu. Tapi kalau sampai konflik yang tengkar banting barang itu belum pernah sama sekali. Dan kalau saya sendiri selalu ya, ketika sudah mulai cukup panas nih debatnya soalnya, saya memaksakan diri untuk tidak naikin nada saya gitu. Supaya Sam juga tidak tertrigger gitu kan. Jadi debat yang sehat lah. Itu yang selalu saya jaga sih antara kita berdua. Jadi struggle kalau dari kita belum lagi merintis sama waktu udah mulai ini udah mulai. Perbedaan struggle antara di awal sama yang sekarang. Iya. Tentunya beda banget ya. Dulu struggle di awal ya mencari product market fit namanya. Kayak maksudnya barang yang kita mau jual ini bisa laku nggak ya? Itu tuh struggle paling besarnya kan. Dari mendapatkan idenya, mendapatkan sistem awalnya, produk ini tuh bagus atau enggaknya, itu kan butuh proses untuk sampai kita ganti lagi kurikulumnya, kita perbaiki lagi. Nah itu mungkin struggle di awal masalah produk dan isi value bisnis kita. Nah sekarang struggle-nya itu mungkin lebih ke expand-nya ini gimana, scaling up bisnis ini tuh yang misalnya tahun lalu kita bisa grow 10x dari omset dari tahun 2024. 2026 ini gimana kita bisa 10x lagi nggak dari 2025. Jadi struggle-nya itu udah beda. Itu sih mungkin.
Itu Dan masalah people itu yang barusan banget kita hadapi sekarang. Jadi masalah semakin tim semakin banyak. Sekarang kita udah 30 orang lebih tim kita. Mungkin ini expand sampai mungkin 50, 100 kita nggak tahu. Tapi dengan bertambahnya banyak sekali orang-orang baru, ternyata baru kelihatan lagi bahwa ternyata dengan punya lebih banyak tim lebih banyak masalah ya. Jadi kita lagi memperbaiki itu lagi, gimana biar tim kita bisa nyaman, lebih produktif dan lebih efisien, lebih bagus. Nah, lebih banyak tim, lebih banyak masalah. Tadi kan bro saya bilang kayak gitu. Nah, masalah apa? Nah, karena kan kita juga banyak orang yang menyaksikan ini juga mereka ngebangun sebuah perusahaan bareng kayak gitu kan. Nah, gimana kalian? Masalah-masalah apa yang timbul dan gimana handle-nya? Apakah jelas nih kayak untuk lebih ke Sam kemana, untuk Joy kemana gitu untuk mengatasi hal itu? Enggak sih, lebih tepatnya kalau yang masalah people ini lebih kayak gimana kita bisa membuat tim kita itu happy aja. Karena masing-masing orang kan punya keinginan yang sendiri-sendiri kan, punya keinginan yang berbeda-beda. Jadi gimana untuk tetap perusahaan ini punya aturan, punya benang merahnya, tapi bisa memuaskan semua orang. Itu yang sebenarnya agak sulitnya di sana. Tapi ujung-ujungnya memang harus ada yang kita korbankan. Kayak tetap kita harus tegas sebagai perusahaan, ada aturannya loh 1 sampai 10. Walaupun kita ada sedikit kelonggaran, benefit-benefit tambahan, nah tapi ujung-ujungnya yaitu kadang si A komplain, si B komplain. Dan itu sebenarnya hal yang wajar sih di dalam perusahaan kan. Cuman bagaimana kita menghandle itu aja. Manage orang sebenarnya mirip sekali kayak mungkin ya saya belum nikah dan punya anak, tapi mirip seperti punya anak lah gitu. Jadi benar-benar kita harus tegas, tapi kita juga harus mengasihi gitu. Nggak cuma tegas doang, tapi harus mengasihi juga supaya lingkungan kerja itu benar-benar produktif dan bisa grow perusahaan bisa jauh lebih cepat lagi. Dan sebenarnya kalau Gen Z terutama ya yang bangun bisnis di zaman sekarang itu banyak sekali yang saya lihat, kamu kerjanya ini, saya lebih banyak kerja gitu misalnya, iri satu sama lain. Nah itu yang kita nggak mau juga. Itu yang saya nggak mau ada di antara saya dengan Sam. Jadi Sam butuh apa, saya bantu. Saya butuh apa, Sam bantu. Dan ini yang bikin kita bertahan gitu. Betul. Ini aku mau garis bawahi sih. Mungkin kuncinya, maksudnya kenapa si influencer bisa sesolid ini timnya dan aku sama Joy bisa benar-benar sebagus inilah ya menjadi partner karena kita itu nggak ada perhitungan sama sekali. Jadi kayak aku menganggap bahwa aku udah lakukan yang terbaik. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya Joy tiba-tiba butuh aku cover, dia lagi mau, misalnya contoh, dia lagi mau pergi ke nikahan temen, dia nggak bisa masuk kantor atau apapun itu, aku nggak mikir yang kayak bulan ini tuh aku udah kerja 10 loh Joy, aku cuma kerja 9 loh. Kenapa kamu kerjanya lebih dari aku? Itu nggak ada sama sekali kayak gitu. Jadi itu yang membuat kayak ya udah aku kerja all out, dia juga kerja all out, ya tanpa melihat siapa yang lebih kerja banyak itu sih. Dan ini sebenarnya pas waktu kita di Amerika udah kayak gini sih. Jadi kayak nggak hitung-hitungan duit, nggak hitung-hitungan apa semua. Ya udah kalau bayar aja gitu. Kalau lupa dibayar sama dia udah gitu loh. Jadi kayak itu sih kuncinya. Jadi nggak. Tapi itu penting ya. Maksudnya kan banyak kayak Gen Z nggak tahu ya mindsetnya kayak kerja itu hitung-hitungan nggak sih, kayak hard work itu jadi budaya yang enggak lah, gue maunya santai gitu nggak? Gen Z anti hard work sih. Kalian kan menangani orang-orang Gen Z ya. Gimana? Kalau aku sih melihat dari timku semuanya malah workaholic. Jadi aku nggak relate sebenarnya dengan perkataan Gen Z itu pengen nyantai. Kenapa yang aku lihat di depan mata timku semuanya keren banget. Kenapa bisa begitu? Apa ada motivasi atau ada? Nah ini Joy mungkin. Jadi kalau ketika saya manage tim ya, saya selalu memberikan visi kepada tim saya. Kira-kira di tahun ini kita mau achieve apa aja, A, B, C, D, E, F, G. Nah, sehingga mereka bisa melihat apa yang mereka kerjakan itu nanti end goal-nya ke sini gitu loh. Nah, jadi karena saya memberikan visi, selalu memberikan misi, entah dari kira-kira end goal-nya produk-produk kita apa aja, atau struktur timnya nanti seperti apa, tim kalian nanti isinya siapa aja, segala macam itu saya selalu berikan supaya mereka ada sesuatu gitu loh, pegangan, hasilnya bakal seperti ini. Jadi ketika mereka kerja, mereka tahu hasilnya bakal seperti itu nanti ke depannya. Nah, makanya ada insentif atau bisa dibilang pergerakan untuk kerja itu sih. Nah, tapi ada kemarin viral di sosial media kita kan bahwa Gen Z itu mereka nggak mau jabatan, mereka tuh maunya yang lebih nyaman-nyaman aja gitu kan, pekerjaan yang nyaman, mereka nggak mau di fresher. Nah, menurut kalian gimana? Karena kan di sosial media kita sempat rame nih, wah Gen Z itu adalah generasi mental health, mentalnya kurang kuat. Itu sih sesimpel karena mereka mengerjakan hal yang mereka nggak suka sih. Ketika siapapun ya, mau terlepas dari Gen Z, milenial segala macam, mau selama mereka ditempatkan di lingkungan tempat pekerjaan yang mereka nyaman dan suka dan mereka bisa melihat visinya balik lagi, itu di sana mereka pasti mau kerja keras untuk itu. Tapi di company kita juga banyak sekali activity yang bisa membuat mereka tuh refresh lagi. Kayak misalnya kita besok nih Kamis kita ada namanya
gathering bulanan ya. Iya. Jadi kita main games, kita mini games gitu kan supaya mereka bonding. Jadi karakter si A yang awalnya nggak kelihatan kalau lagi kerja fokus, pas main game tuh kelihatan semua. Oh ini memang beneran pendiam nih. Oh ini memang pelawak nih. Ini gini nih. Nah, dan kita bahkan setiap minggu sekarang ada mengadakan yang namanya sports day. Jadi sekali seminggu kita bayarin mereka mau olahraga apapun kita support. Bareng-bareng tuh. Bareng-bareng sekantor lagi. Jadi 4 kali sebulan. Belum ada program upskilling namanya yang setiap hari Senin aku yang sharing kasih materi. Mereka juga kalau misalnya mau belajar apapun, misalnya mau ikut webinar apa, kita danai lagi. Jadi hal-hal seperti ini tuh yang mungkin menurut perusahaan-perusahaan lain tuh kayak ini hal yang nggak penting atau kecil, tapi bagi kita justru hal-hal ini tuh matters gitu loh. Makanya kita tetap lakuin dan dampaknya positif ke mereka. Iya. Bahkan sedetail kalau misalnya di perusahaan lain mungkin tidak memberikan makan siang contoh. Kalau kita memberikan makan siang kenapa? Supaya mereka udah nggak usah mikir lagi nanti keluar pilih makan apa segala macam gitu. Jadi ketika udah diberikan makan siang udah nggak usah mikir lagi mereka sudah disediakan makannya bisa fokus ke kerjaannya aja gitu, nggak usah mikir lagi makan apa dan segala macam. Karena pilih makan tuh bisa sejam sendiri. Oh, belum pergi ke sana ya? Iya, udah jam 11 nih, jam 12 mau pergi makan nih, udah mikir dia. Makan apa ya nanti ya? Sejam loh itu, nyari-nyari dulu. Nah, budaya kantor ini kalian bangun apakah itu dari melihat Google kah atau mungkin nilai-nilai seperti ini ya? Ini kita suka aja Suka nih. ya, atau seperti apa sehingga kalian membuat budaya itu terjadi di sini? Ya, pastinya kita selalu melihat dari perusahaan yang lebih besar. Jadi kita melihat dari perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar di luar negeri sana, ditambah lagi dengan mentor yang kita punya. Kalau kakak-kakak tahu Andrew Susanto, ya dia juga salah satu investor di Sivancer. Kita juga belajar dari dia. Jadi di YouTube juga kita mentor online kita banyak sekali di YouTube. Kita ambil value-value dari mereka-mereka ini, lalu kita bikin sendiri gitu versinya Sivancer. Sama mungkin fundamentalnya adalah karena kita berdua pernah kerja di luar negeri. Jadi kita juga merasakan jadi karyawan di luar negeri itu gimana. Dan kita happy banget dengan perlakuan bos kita ke kita. Jadi kita terapkan ke sini. Oke, ini menarik loh ya, karyawan luar Tapi negeri. untung ya, dia happy sama bosnya. Kalau enggak, Iya, jadi banyak orang pemimpin juga yang kan sekarang penuh dengan tekanan. Nah, maksudnya budaya kerja apa yang mungkin value apa yang paling dibawa? Misalnya karena kan anggaplah di Indonesia kan antara bos dan itu kan berjarak ya. Kadang ibaratnya segan sama bosnya, kadang juga untuk nyampein aja nggak bisa gitu kan. Itu kan banyak seperti itu kan. Budaya seperti apa yang kalian bawa lagi value-nya? Kalau aku dulu ya, aku ada 2. Yang pertama yang tadi kakak udah bilang. Jadi interaksi itu harus 2 arah. Nggak boleh kayak satu arah dari atas ke bawah doang. Tapi gimana dari bawah kita dengar juga. Jadi bahkan di kita itu ada namanya sesi one on one. Jadi setiap karyawan datang ke kita ngasih tahu apa yang dia rasakan selama kerja di sini selama beberapa bulan, apa yang perlu diimprove oleh perusahaan dan ya seperti itulah salah satunya. Yang kedua adalah menghargai manusia. Karena saya merasa pas saat saya kerja di Amerika kemarin, bos saya tuh sangat-sangat menghargai manusia. Setiap hal kecil yang kita lakukan mau bagus atau enggak itu diapresiasi. Saya habis melakukan salah nih, bos saya bilang, "Oh, it's okay. Good job sudah melakukan itu." Dan hal-hal seperti inilah yang saya mau untuk mengapresiasi setiap tim yang ada di Sivancer ini. Kalau itu saya, kalau Joy? Ya, salah satu value yang saya bawa itu adalah komunikasi atau berbicara hal-hal yang nggak enak gitu. Kalau mereka di luar sana itu sangat-sangat biasa gitu loh. terbuka Ya, ya. terbuka aja. Kritik, saran gue bebas. Berbeda jabatan segala macam, conversation yang nggak enak dilakukan itu biasa aja sama mereka. Tapi di sini kan kadang-kadang kita, aduh nggak enakan nih sama orang. Lalu komunikasinya, ya inilah yang membuat dipendem semua sehingga tiba-tiba ada masalah bom meledak gitu. Itu kayak stress release juga ya sebenarnya ya. Jadi itu yang selalu saya tekankan kepada tim-tim kita gitu, bahwa ayo kita terbuka aja semuanya, kalau ada yang kurang nyaman langsung dikomunikasikan supaya kenapa nggak jadi time bomb ini ya dan nggak dipendam gitu sih. Ya, cuman kan kalau di budaya korporat semakin besar perusahaannya kan semakin berjarak kan. Nah, di kalian gimana? Apakah ada jarak nggak dari misalnya siapapun boleh ngobrol sama Sam, boleh ngobrol sama Joey kayak gitu atau kayak gimana? Kalau untuk di posisi sekarang karena kita masih di range 35 orang, jadi belum ada jarak yang terlalu signifikan sih. Masih komunikasi semua 35 orang ini. Tetapi ketika mungkin nanti misalnya sudah contoh 70 orang, 75 orang, 100 orang gitu, kayaknya sudah agak nggak mungkin kita komunikasi langsung 100 orang gitu kan. Tapi yang akan saya terapkan itu adalah kan ada ininya ya, posisi-posisi atau jabatannya masing-masing. Jadi misalkan one down di bawah saya nanti, misalnya manajer gitu di bawah saya, ya saya mau nggak mau harus benar-benar deket, dan saya tekankan kepada one down kita itu harus deket juga sama bawahan mereka. Jadi culture itu yang akan kita selalu keep gitu ke depannya, supaya
semua orang bisa senang kerja di Sifluencer. Bahkan manajer sendiri kita mau angkat dari tim yang sekarang. Wow. Supaya satu visi. Jangan Iya. sampai kita hire manajer dari luar masuk tiba-tiba Nggak tahu. manajer nih. Iya. Culture dia kan belum tentu sama kayak Culture-nya, kita. betul, penting Jadi ya. posisi manajer di kita sekarang masih kosong. Karena kita masih menggroom anak-anak ini gimana yang paling di antara semua ini yang mana yang kira-kira paling bisa membawa visi misi yang sama seperti kita. Wow. Menarik ya, interesting banget. Jadi memang habit daripada kita ngomongnya perusahaan yang sedang berkembang ya kayak startup ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan corporate. Nah, kalian nih biasanya punya mentor juga pasti udah punya pengalaman. Punya mentor dong pasti membangun perusahaan. Apa hal penting yang bisa diajarin sih Oleh mentor sama ya? mentornya? Ya, mungkin ya sedikit cerita kemarin itu kan saya sempat ada keresahan lah di hati saya. Ya, Kan salah satu produknya Sifluencer itu adalah buku. buku. Nah, ketika saya menulis buku, for konteks, Sifluencer itu grow dari 2025 Januari itu 5 orang online semua. Tiba-tiba di tahun ini, di Januari ini kemarin sudah 35 orang. Jadi grow dari 5 ke 35 orang kurang dari dalam 1 tahun lah ya. Which is itu growth yang cukup signifikan dan kencang gitu. Nah, sehingga konsekuensi apa yang saya rasakan gitu. Ketika saya menulis buku tadi, tiba-tiba ada HR datang. Ini bagus yang mana ya kandidatnya? Tiba-tiba dari kanan tim konten datang. Hooknya apa ya bagusnya? Tiba-tiba dari kiri datang tim operasional. Ini kirimannya salah nih, gimana ya caranya? Tiba-tiba dari Distraction belakang. gitu ya. Iya benar. Jadi dari depan, kiri, belakang, kanan semuanya itu nanya-nanya ke saya terus sehingga saya nggak bisa lanjut nulis produk, mempoles produk kita gitu. Tapi saya sampaikan ini ke mentor saya, terus dia bilang kayak gini. Ya, memang itu kamu harus melayani mereka. Ini konsekuensi bahwa kamu bisa grow secepat ini ya kan? Karena mereka juga. Jadi kamu harus melayani mereka satu-satu. Lebih penting mereka daripada produk yang kamu bikin ini. Wow, menarik. Gitu. Lebih penting mereka daripada produk itu. Kenapa dia bilang gitu ya? Iya, Kalau iya. ada produk kan ya nggak jalan kan? Oh iya, tapi produknya kan udah ada Iya. kondisinya. Maksud dia itu orang ini harus lebih diprioritaskan daripada produknya ini. Nomor 2. Jadi nomor 1 orang-orang di dalamnya. Gitu. Karena mereka juga yang bantu perusahaan ini grow. Oke. Kayak maksudnya Joy bisa hire satu orang buat nulis buku daripada dia meng-hire satu orang untuk menggantikan posisi dia sebagai atasan mereka semua ini. Iya. Karena kalau dia anggaplah meng-hire manajer langsung dan manajer yang mengurus semua orang ini, itu kan bisa mengakibatkan misalnya Iya. visinya beda atau membuat perusahaannya hancur. Yep. Jadi memang Chaos lebih ya. penting itu sih. kayak gitu. Itu menarik banget ya. Jadi ngomong-ngomong, ini ada pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan. Sifluencer masih mengeluarkan hard copy dari buku. Itu kenapa tuh? Karena marketnya masih ada. Ah. Kayak maksudnya bagi mungkin ya kalau kita bandingin Indonesia dengan luar negeri, memang minat baca Indonesia ini salah satu yang paling rendah di dunia. Nah, ya. Tapi sebenarnya marketnya tetap ada di situ. Dan ya buktinya kita bisa menjual berapa buku sekarang? 30.000 pieces lebih. 30.000 pieces lebih, dan marketnya kan sekarang berarti cuma creator only kan. Kita abis ini mau expand marketnya, kita mau buat mega branding di bulan Maret harusnya rilis, kemudian ada mega-mega yang lain lagi. Nah ini kan akan membuka market-market baru dan marketnya masih di sana. Sedangkan kalau kita digital, kayaknya kalau memang orang yang beneran suka baca buku pasti lebih prefer buku gitu. Buku ya. Digital tuh kayak marketnya nanggung. Ini mau menargetkan siapa nih? Mau menargetkan orang yang beneran suka baca buku atau yang gimana? Karena kalau dia suka masih beneran pembaca buku, pasti dia lebih prefer yang Lebih suka buku memang ya. fisik. Iya, Kalau betul, yang betul. digital tuh lebih niche lagi, Iya. lebih dikit marketnya. Mendingan langsung ke video misalnya gitu. Bener suka video Iya. atau workshop misalnya. Iya, betul. Ya karena masih banyak peminat ya. Tapi struggle terbesar yang kalian hadapi dalam membangunnya tadi dari 2003 sampai itu apa sih? Mungkin kan orang taunya kan yang sekarang kan, nggak tahu behind-nya kan. Tadi bilang 5 kali gagal. Sekarang struggle yang paling besar yang sering dihadapi itu lebih ke arah mana? Struggle ya. Struggle yang paling besar menurut saya itu people management pastinya. Karena ya balik lagi, manage orang itu sesuatu hal yang sangat-sangat susah gitu. Apalagi ketika kita mau expand lagi misalnya ke 50 orang, ke 70 orang, ke 100 orang nanti, itu bakalan makin banyak masalah lagi karena setiap orang keinginannya, dream mereka beda-beda semua. Oh wow. Gitu. Jadi kalau itu sih struggle terbesarnya. Iya. Dari sistem apa? Kalau mungkin kalau dia kan lebih ke operasional dari ini kan influencer kan pasti otomatis visi ke depannya apa yang paling bikin lo kayak khawatir banget karena kan orang sudah melihat kan apalagi kalian juga udah bikin conference summit dan lain-lain itu. Kedepannya apa? Kalau aku tuh, karena aku mungkin lebih handle bagian marketing ya. Jadi aku tuh deg-degannya tuh di momen kita lagi mau launch produk baru aja. Jadi misal tiba-tiba kemarin tuh summit,
kita mau launch nih 1.200 orang, gitu kan. Nah deg-degannya kayak bisa penuh gak ya ini, gitu doang. Jadi ini untuk sekarang ya saya masih tenang-tenang aja nih. Tapi begitu mau rilis buku baru Mega Branding itu masih deg-degan lagi tuh saya tuh. Karena fungsi saya lagi sini, aduh bisa laku gak ya ini, gimana ya ini, gitu. Jadi tunggu sampai rilis produk baru baru saya pusing lagi. Nah, pertanyaan ini agak sedikit ini ya, Sam. Pernah menyangka nggak di titik ini? Saya nih. Ya, berdua lah. Pernah menyangka nggak di titik sekarang? Saya nggak pernah menyangka sih. Saya nggak pernah menyangka. Bahkan, aduh, apa yang saya punya sekarang ini bahkan nggak pernah saya impikan di dalam hidup saya. Karena pada saat saya ke Amerika kemarin kan, kenapa saya mau ke Amerika? Karena saya cuma melihat role model saya ya om saya. Dia juga sama ya. Dia dari Indonesia SMA, dia ke sana kuliah. Setelah kuliah dia kerja dan sampai sekarang masih kerja korporat. Tapi tetap enak hidupnya, bisa punya rumah 4 kalau nggak salah, 3-nya disewakan, ya kan lumayan dapat income. Dia bisa liburan setahun 2 kali, udah punya mobil, punya anak, enak banget hidupnya aku lihat. Nah jadi ketika melihat dia, ya udah role model saya seperti itu. Lulus dari kampus, pengen kerja aja IT, hidup enak udah. Jadi kalau dibilang sampai balik lagi ke sini punya Sifluencer, aduh bahkan Sifluencer ini jujur aja apa ya, tidak pernah bahkan terlintas di kepala aku bahwa akan punya bisnis dan tinggal di Jakarta aja ini nggak sama sekali nggak kebayang. Pikir saya wah udah balik ke Makassar paling lanjutin seorang tua atau gimana kan. Itu sih. Iya. Saya dulu bahkan bilang ke teman-teman saya, bahkan ke Sam juga ya, bahwa saya nggak akan pernah tinggal lah di Jakarta gitu. Tapi ya makan omongan sendiri ya, tiba-tiba tinggal di sini, bahkan for good stay di sini sampai seterusnya gitu. Jadi nggak pernah sama sekali saya bayangkan sih si influencer ini gitu. Tapi kalau kalian ngelihat kesuksesan yang kalian raih ini, kalau kita lihat maksudnya yang Tuhan berikan ini buat kalian pribadi apa sih? Ya, mungkin balik ke belakang sampai titik sekarang itu. Mungkin kalau untuk saya sendiri ya, kan Samuel kan sebenarnya itu kayak anak yang dipanggil Tuhan untuk melayani dia kan. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri, Tuhan pakai si influencer ini ya untuk mengubah kehidupan banyak orang. Karena dari produk yang buku ini aja yang harganya misalnya cuma 100 ribuan, itu kalau misalnya kakak cek sekarang di review Shopee-nya atau di online-nya, itu yang ngasih kita bintang 5 tuh ratusan sampai ribuan orang. Ilmunya bagus banget, mengubah kehidupan, dan kita kan ada program yang lebih intensif dan intimate kan. Itu kita sudah mungkin total sekarang ada 2.000 murid. Nah kita bisa melihat ada ratusan orang yang benar-benar dari awalnya nggak punya income sampai sekarang punya ratusan juta setiap bulan. Kita melihat perubahan orang-orang ini tuh banyak sekali. Dan kita nggak akan stop sampai sini kan. Tadi kan target kita 10.000 orang. Jadi ya visi misi kita yang mengubah kehidupan 10.000 orang. Balik lagi kita nggak mungkin bisa mengubah satu Indonesia ya. 280 juta kita nggak mampu. Tapi kalau bagi kita berdua 10.000 ini aja, kalau benar-benar kita bisa ubah segitu banyak orang, itu sudah sesuatu yang besar banget bagi kita. Oke. Nah ini menarik ya. Sukses identik dengan ya pasti kita nggak usah tutup mata money. Kalau kata orang ini, money adalah mamon. Misal kita ngomong mamon ya, mamon itu musuh terbesar daripada Tuhan. Nah, apa sih value? Kalau ibarat kita ngeliat setan kita kabur, kalau ngeliat duit kita datang ya. Apa sih value apa yang coba kalian mindsetkan bahwa emang bener sukses itu uang, atau yang ditanamkan kepada orang-orang yang tadi nanti mungkin 10.000, 1 juta orang yang akan kalian influencer, itu apa fundamental yang paling penting? Ya, fakta unik 2 tahun pertama kita nggak ambil gaji sama sekali. Wow. Bahkan saya sebenarnya manajernya Sam juga ya, talent manajernya Sam, jadi saya hidup dari ya bisa dibilang gaji dari Sam juga lah, gitu kan. Jadi 2 tahun pertama kita sama sekali nggak ambil gaji dari si influencer. Nah, jadi uang di dalam perusahaan ini itu sama sekali kita udah eliminasikan gitu. Kita selalu fokus kepada visi itu, 10.000. Jadi semua produk buku, lalu aplikasi yang kita bikin mengarah ke sana semua. Untuk ada before afternya ini, perubahan dari 0 followers ke 100.000 followers. Nah, jadi itu sih. Sukses bagi kita itu impact. Jadi 10.000 tadi itu ketika itu udah capai, baru kita bisa bilang kita sukses. Bukan uangnya. Makanya buku kita kalau memang karena aku udah kasih kakak buku kan, itu isinya kan udah benar-benar full color, kualitasnya sebagus itu. Kalau kita mikirnya duit, rugi ngapain cetak buku full color? Mendingan hitam putih aja, nggak usah pakai animasi sekalian kan. Yang penting sekecil-kecilnya modal, sejelek-jelek itu kertas, pokoknya yang paling jelek aja kita order, kita hajar harga setinggi-tingginya. Nah tapi kan kita nggak. Kita memikirkan gimana orang yang baca ini tuh bisa mengerti nggak ya. Kita bahkan kasih programnya di dalam buku. Kita kasih PR setiap harinya. Makanya itu kan buku kan Mega Creator bimbingan 10 hari
Dari 10 benar-benar nol sampai bisa buat konten viral dan menghasilkan uang dalam waktu 10 hari. Jadi buku itu dibagi dalam 10 hari. Per harinya ada PR-nya, apa yang mereka harus lakukan. Itu kita pikirin segitunya karena balik lagi, goals kita adalah impact bukan duit. Impact yang mungkin kalian lihat tadi kan udah cerita ya. Impact yang mungkin kalian lihat dari apa yang kalian lakukan apa sih? Mungkin karena ya tadi kan saya udah ngeliat ya kehidupan mereka dirubah. Yang secara pribadi nyentuh kalian masing-masing itu apa? Kayak ketika melihat wah thank you ya kak dengan melalui kalian tuh hidup saya diubahkan atau seperti apa secara pribadi? Banyak sekali sih kak. Kalau dari saya testimoni kita tuh mungkin udah ratusan orang ya. Iya. Jadi semuanya pasti menyentuh banget. Kalau tiba-tiba ada yang datang toko HP, dia bilang ini saya setelah buat konten viral tiba-tiba minggu ini lonjakan naik sampai tim saya kewalahan. Itu pasti langsung oke. Iya. Terus ada barusan salah satu murid saya namanya Mas Fauzi. Dia dari awalnya cuma laku 4 mobil sebulan, sekarang udah mungkin 20 dia cerita sama saya kemarin sampai punya showroom kedua sekarang. Wow. Jadi banyak sekali sih. Jadi kalau disebut satu-satu Jadi kayak itu sesuatu yang menyenangkan yang membantu orang. Itu bahkan nggak bisa dibeli pakai uang. Feeling itu nggak bisa dibeli pakai uang. Itu feeling yang hanya bisa dapatkan ketika memang apa yang kamu tabur itu ada hasilnya gitu loh. Dan itu sesuatu yang menurut saya feeling itu nggak bisa dibeli pakai uang. Oke, tapi ini mungkin kita masih ke spiritual ya. Tapi di titik di mana kalian pernah nggak sih kayak pastilah ngembangin si influencer ini capek, bentrokan, konflik dan lain. Nah, mungkin lebih ke Tuhannya itu di mana sih bagi kalian? Apakah ketika mungkin sudah menyerah di titik kalian hopeless itu di mana sehingga akhirnya kalian lebih mengandalkan Tuhan di titik Nah itu? ini pasti versi gue sama Joy beda nih. Iya. Jadi kita dari Joy dulu aja baru ke saya. Iya. Karena saya dulu. Oke. Jadi kalau kita mau flashback nih ya, si influencer awalnya itu kan buatnya dalam bentuk bootcamp. Jadi bukanya itu per batch setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali. Misalnya 50 orang nih, 2 bulan kita nurture, stop batch ini, batch 4, lanjut batch 5, 2 bulan lagi. Nah, yang saya lihat dengan Joy ya, benar-benar di depan mata kita, itu setiap batch, itu Tuhan itu punya caranya gimana, yang dia tuh gak pernah terlambat, pasti setiap batch itu penuh. Dengan caranya yang ajaib. Misal tiba-tiba ada yang waktu itu kita udah panik banget Joy ya, udah seminggu, udah harus mulai nih batchnya, wah masih banyak banget kosong. Tapi tiba-tiba entah kayak H-1 atau bahkan +2, bahkan sudah mulai nih hari pertama, ada lagi orang. Jadi kayak penyertaan Tuhan itu kita benar-benar melihat bahwa dia gak pernah tinggalin kita. Bahkan sebesar si influencer summit aja yang mungkin orang-orang lihat, wih ini jago banget nih Sam jualannya 1.200 penuh sampai overload, sampai orang datang ke tempat mau beli udah nggak ada tiket. Itu pun juga, wah 1 minggu kayaknya atau 2 minggu sebelum itu masih kosong banget, masih butuh ratusan orang. Tapi entah kenapa semakin mendekati kita berserah sama Tuhan, kita percaya pasti ada aja semua jalan-jalannya dan akhirnya tidak pernah terlambat, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Ya kalau personal saya sendiri, pertolongan Tuhan itu benar-benar impact. Tuhan itu selalu menaruh orang-orang yang tepat di perusahaan kita gitu. Ketika ada orang yang kurang oke, dijauhkan sama Tuhan. Jadi benar-benar itu sih yang membuat kita berlari sangat-sangat jauh. Orang-orang yang ada di dalam si influencer ini, benar. Orang-orang yang Tuhan taruh di dalam si influencer ini. Karena kalau misalkan ada orang yang mau jahatin kita atau mau berniat buruk sama kita, pasti saya selalu merasa down dan saya pasti akan down dan perusahaan ini akan stop growing gitu. Nah, Tuhan itu selalu taruh orang-orang yang tepat di waktu yang tepat, posisi yang tepat di selama ini gitu sih. Sama hikmatnya sih. Kayak entah kenapa kayak saya kadang juga bingung ya sama diri saya sendiri sama ya apalagi sama Joy ya. Kok bisa ya saya berpikir seperti ini tiba-tiba? Joy kok tiba-tiba bisa berpikir seperti ini ya? Nah itu kan sesuatu yang maksudnya kalau bukan Tuhan yang kasih kita hikmat untuk menggerakkan ini perusahaan, kita nggak mungkin bisa berjalan sejauh ini juga. Karena terlepas dari walaupun kita punya investor Koen Susanto yang bantu kita udah banyak banget, tapi kan kita nggak mungkin tanya dia setiap hari ya kayak kita ngapain, ujung-ujungnya pasti kita berdua yang harus make decision, kita yang harus menggerakkan ini sendiri kan. Nah itu pasti ada campur tangan Tuhan yang luar biasa sehingga kita bisa punya visi misi setajam itu dan bisa mengkurasi tim-tim yang tadi yang Joy bilang sampai akhirnya kita ada di titik sekarang. Tapi biasanya apa hal yang paling penting kalian kasih ke para influencer untuk menjadi seorang influencer? Kalau saya selalu tekankan pada value-nya. Jadi kita tuh nggak pernah ngajarin udah ngelakuin ini aja pokoknya viral. Viral itu bonus menurut saya. Kalau misalnya kalian core value-nya udah bener dan tujuan kalian konten sudah bener, tinggal belajar fundamental dasar teorinya aja nih bikin konten viral, hasilnya itu akan jauh lebih baik daripada ketimbang viral sekali tapi negatif gitu loh.
Jadi kita tekankan di situnya banget. Bahkan kita mengajarkan etikanya kalau sudah besar pun, namamu sudah gede nih, gimana kamu harus tetap rendah hati, harus misalnya jangan jumawa istilahnya, kayak tiba-tiba red cardnya digede-gedein, nolak sana sini, jangan seperti itu. Harus bertanggung jawab terhadap brand. Jangan sampai kamu udah dibayar di awal terus tiba-tiba udah lepas tangan, bodo amat, fee-nya kecil. Nggak seperti itu caranya kita bertanggung jawab, punya integritas. Itu yang saya tekankan pada murid-murid. Iya. Karena penting banget ya, maksudnya viral itu ya bonus, tapi bertanggung jawab atas keviralan itu jauh lebih penting ya. Bener. Luar biasa. Nih teman saya influencer. Betul. Dia mau calon influencer. Makanya dia ikut kali ini tuh dia mau belajar. Ya kan? Betul. Benar kan? Influencer yang masih menemukan niche ya. Influencer menemukan Ya tapi maksudnya mungkin bagi mereka juga nih yang mau jadi influencer ya kan nanti juga kan bisa beli buku kalian. Dan apa sih sebenarnya yang harus dimiliki seseorang ketika dia mau terjun ke dunia influencer dari sisi kalian nih berdua nih yang punya sekolah influencer yang planningnya juga akan ke kampus, diadopsi ke kampus, itu apa sih? Misalnya contoh lah dia mau menjadi seorang kreator. Oke. Ini yang selalu saya bilang gitu ya, bahwa skill bikin konten itu sangat-sangat mahal. Nah, ini dulu yang perlu dipelajari gitu. Nah, nanti terlepas mau apapun ke depannya, mau jadi afiliator, mau punya bisnis sendiri kan perlu sosmed juga, mau jadi content creator full time juga, fundamentalnya sama semua. Bikin konten yang ditonton orang dari awal sampai habis. Nah, banyak sekali komponen-komponennya gitu. Scripting, editing, shooting, cara ngomong depan kamera, cara feel editingnya itu juga sangat-sangat penting. Nah, semua hal ini, skill bikin konten ini yang perlu gitu untuk semua orang. Terlepas nanti mereka mau jadi influencer tadi balik lagi ya. Karena kan influencer itu sangat-sangat dinamis gitu. Bahkan influencer zaman sekarang atau content creator di luar negeri namanya Mr. Beast, kalau tahu ya. Udah punya 500 juta subscribers lebih. Dia kalau mengandalkan endorse doang, dia itu rugi ratusan miliar di setiap videonya. Bahkan endorse nggak nutup gitu. Nggak nutup biayanya ya. Jadi dia ada bisnis yang untuk menanggung bikin video-video sekelas dia gitu. Ada bisnis jualan coklat, ada mainan, bahkan dia ada Disneyland-nya sendiri sekarang namanya Beastland. Gitu. Banyak sekali bisnis-bisnis yang sedang dibangun sama Mr. Beast ini. Gitu sih. Ya, dan semua orang juga sekarang kita lihat ya, kalau dia mau ngembangin bisnis dia butuh sosial media, bagaimana dia brandnya dipromosiin ya. Berarti benar-benar untuk kayak untuk dia setiap orang tuh sekarang harus bisa jadi influencer juga ya. Kayak makanya CEO kayak kalian kan mau muncul sekarang kan. Ya kan kayak tadi Ko Andro juga yang Bro Sam bilang ya, dia juga muncul secara nggak langsung, itu juga akhirnya membuat orang tertarik ya untuk produknya. Kayak gini aja lah simpelnya. Kalau kamu punya bisnis dan memang value-nya sudah bagus nih, sosial media itu untuk menggandakan apa yang sudah kelihatan. Jadi kalau misalnya value-mu bagus, kamu pakai sosial media, ya dirimu akan semakin cepat diketahui oleh orang bahwa ini bagus nih. Tapi kalau dari dirimu masih busuk, misalnya dalamannya negatif, apa semua, kamu brandingkan dirimu, ya semakin cepat orang tahu bahwa kamu busuk. Itu yang membuat kamu lebih cepat hancur. Jadi sosial media itu ya fungsinya untuk melipat kali gandakan aja sebenarnya. Jadi menurutku tetap ujung-ujungnya produknya yang nomor satu, core value-nya yang nomor satu. Kalau marketingnya jago banget tapi produknya juga jelek, kan membuat dirimu jelek. Makanya Joy sangat-sangat menekankan bahwa kita harus bagus banget dulu nih produk ini nih. Jangan sampai kita belum ready, kita setengah-setengah, kita udah jual ke publik. Itu membunuh nama baik kita yang kita sudah bangun selama ini. Wow, itu menarik sekali ya memang. Jadi si influencer ini apa nih next project yang sedang ada di bayangan? Ya mungkin bisa digambarkan sedikit-sedikit. Ya, khususnya tahun ini kita akan fokus rilis buku. Kita akan rilis sekitar 6 buku tahun ini di tahun 2026 ini. Terus kita juga ada aplikasi yang sedang kita poles ya. Di mana intinya balik lagi kita ingin membantu business owner dan creator ya untuk capai 100.000 followers. Ada AI juga yang sedang kita develop untuk bikin scripting dan juga mencari inspirasi. Terus summit 3.000 orang ya, Influencer Summit, dan workshop. Ya, dan yang paling terakhir itu workshop kita keliling Indonesia rencananya gitu. Nah ini mungkin 3 pertanyaan lagi ya. AI tadi kan sempat mention AI ya. Dalam arti kan kita juga sekarang kan kalian kan udah tadi dari 5 sampai ke berapa tadi 30-an ya. Nah gimana kalian, karena kan sekarang kan AI semakin canggih, bahkan secara skillful juga sudah melebihi kita nih orang-orang kreator. Gimana seorang konten kreator menghadapi era AI menurut kalian secara pribadi? Ya AI harus kita gandeng, jangan kita lawan.
Karena kalau kita lawan, kita yang rugi sendiri istilahnya kan. Kayak bener-bener idealis, saya nggak mau pakai AI. Nggak kayak gitu caranya. Justru dengan AI sekarang yang mempercepat segala-galanya. Yang awalnya kita bikin aplikasi ini tanpa bantuan AI butuh waktu sebulan, dengan AI sekarang mungkin 3 hari udah kelar. Yap. Dan seorang programmer tim kita pun nggak usah hafalin semua titik koma codingnya kan. Bisa pakai AI semua sekarang. Nah, jadi kita gandeng semuanya. AI pun juga salah satu yang menjadi konsultan di perusahaan ini. Biasanya kita bingung mau ngapain, kita tanya AI, strategi-strateginya gitu. Karena menurutku ujung-ujungnya kalau misalnya ada nanti kreator yang dibuat dari AI, ya sebenarnya mungkin kalau untuk sekarang sih masih kelihatan bedanya. Tapi mungkin kalau 10 tahun lagi kan ya makin canggih nih AI kan, sehingga terlihatnya tuh real banget misalnya. Ya berarti tantangannya kita sebagai kreator sekarang itu adalah ya gimana kita bisa harus lebih baik dari yang sekarang. Skill kita upgrade lagi supaya ketika ada AI nanti yang menjadi saingan kita nggak tergerus. Karena sekarang saingannya konten kreator itu bukan sesama konten kreator doang, tapi bisnis yang bikin social media bisnis itu juga jadi saingannya mereka loh. Sekarang social media bisnis para jago-jago bikin konten. Nah jadi sudah nambah satu nih, ya kan? Nanti AI nambah lagi tuh saingannya. Semakin ke depan kan ya semakin banyak saingan. Dan kalau aku lihat sih semakin kesini memang bayi-bayi yang lahir itu makin pinter-pinter. Dulu kita mungkin umur 10 tahun baru bisa tambah kurang. Sekarang dari umur 3 sudah bisa tambah kurang misalnya. Jadi harus terus beradaptasi gitu. Iya, bahkan kemarin ada data juga ya. Semakin berkembangnya ini ya ChatGPT, cloud dan AI lainnya yang viral itu employment rate atau lapangan kerja itu menurun terus. Jadi grafiknya itu kayak gini nih, AI naik, employment rate turun gitu. Nah itu kan sudah kelihatan bahwa kalau pekerjaan-pekerjaan yang repetitif itu sudah pasti digantikan nanti ujung-ujungnya. Nah jadi memang orang yang akan bertahan itu adalah orang plus AI gitu, skill plus AI. Nggak cuma kita skill doang. Yang menggandeng AI dan kita juga harus melek AI lah ya. Benar ya. Ya karena kan bagi sebagian orang juga sekarang bikin skrip yang tadinya kita butuh 1 hari, sekarang dengan hitungan 1 menit jadi kan karena AI kan. Tapi balik lagi, ketika contoh seorang content creator bikin skrip, hanya dia mengandalkan AI ya udah itu juga nggak akan bisa juga. Jadi robot gitu skripnya kan. Nah harus punya skill plus AI-nya ini. Karena kalau AI doang ya gitu hasilnya gitu. Mungkin kalau orang yang mengandalkan AI doang misalnya bikin makalah, langsung kelihatan ini robot gitu kan contohnya. Tapi kalau dengan skill plus AI itu yang akan jadi luar biasa. Karena skill itu ada soul-nya, ada jiwa itu yang nggak bisa diganti kita. nih ya, jiwa kita sebagai kreator manusianya yang coba ngemas itu ya. Karena manusia punya keunikan masing-masing. Bisa dimiliki. Ini berarti di titik sekarang kalian sudah punya influencer gitu kan. Nah tadi kan saya bilang juga nggak nyangka Tuhan bawa ke sini. Bahkan juga bro bilang nggak nyangka di Jakarta. Apakah juga kalian akhirnya sadar bahwa Tuhan tuh manggil kalian di sini nggak sih? Kalian punya panggilan di sini untuk kayak punya karyawan, melayani mereka, memberkati mereka, berdampak atau seperti apa? Secara spesifik panggilan Tuhan di hidup kalian masing-masing. Susah nih pertanyaannya. Menurutku pasti ada lah. Ya sedikit atau banyak pasti ada. Karena kalau memang Tuhan nggak mengizinkan ini terjadi, kita nggak mungkin bisa grow secepat ini dan berjalan sejauh ini. Jadi mungkin bisa aja nih panggilan hidup kita juga yaitu untuk memberikan impact yang lebih besar buat Indonesia. Tim-tim kita juga pada saat kita one-on-one session tadi kita tanya gimana selama ini, dia bilang happy banget, belajar banyak banget. Ya jadi menurutku pasti ada sih. Ya. Tujuannya untuk melayani dan berdampak ya. Betul. Dengan apapun yang kita kerjakan itu kan juga cara Tuhan untuk memakai kita kan. Betul, dan memang aku tuh tipe orangnya suka banget ngajar. Jadi kalau misalnya nggak ada orang sekalipun nih, lagi di mobil nyetir aja sampingku ada misalnya kameramenku atau siapa gitu, ya aku suka kasih dia masukan aja. Dan aku kadang kalau bosan tanya, ada nggak pertanyaan untuk aku gitu apa gitu. Iya bahkan adik-adikku tuh selalu tanya ke aku, jadi nggak mesti ngajarnya itu ke 1000 orang selalu ke orang banyak. Memang hati itu memang suka berbagi, suka ngajar. Gitu. Tapi dari tadi saya tuh penasaran ya. Biasanya kan orang IT itu jarang ngomong, ya nggak sih? Enggak kebanyakan ya. Ini mungkin kayak ya sibuk dengan komputer atau introvert. Kok kalian bisa gacor sekali ya ngomong? Kalau saya kayaknya IT gadungan ya. Saya disuruh coding sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa coding. Tapi kalau dia the real IT sih. Dia the real IT. Gimana? Kalau kamu gimana? IT ya? Kalau aku salah pilih jurusan lebih tepatnya. Dari balik layar sekarang lu bro kan lebih sering nongol di depan kan. Itu dia. Ya kalau saya pribadi sih mau nggak mau ya karena kan ya mungkin dulu benar-benar IT sekarang sudah mulai bergeser menjadi entrepreneur gitu ya. Jadi kalau tidak ada skill untuk berkomunikasi atau skill untuk
berbaur sama orang segala macem itu juga ya tergerus juga, jadi entrepreneur juga nggak bisa gitu. Jadi itu sih yang mendorong saya bisa. Jadi memang sebenarnya kalau ngelihat itu penting sekali bagaimana kita punya personal branding saat ini ya. Kayak apapun profesimu ya ayo. Betul. Karena ke depan seperti itu. Benar. Karena juga walaupun misalnya contoh seorang MC ya nggak masalah, nggak personal branding masih bisa dapat klien. Tapi dengan adanya media sosial dia kan bisa menunjukkan skill MC dia lebih banyak lagi sehingga banyak opportunity yang datang dari sehingga orang desainer. tahu bahwa dia adalah seorang MC ya. Kalau dia nggak pernah nunjukin dirinya MC ya mau gimana tayang. Bahkan ada satu cerita, ada seorang komedian ya di luar negeri namanya Matt Rife. Dia itu cerita dulu dia itu udah hampir berhenti stand up comedy gitu di umur 29. Tiba-tiba ada satu TikToknya viral, ya kan? Satu TikToknya clipping dia sedang stand up comedy lah, viral. Akhirnya video-video lamanya ikut viral semua. Nah, terus dia kaget lah, dia udah mau berhenti jadi stand up comedian. Terus akhirnya dia memutuskan untuk rilis ini ya, apa namanya, keliling stand up comedy tour ya, comedy tour show. Dalam 2 menit laku 60.000 tiket. Wow. Dan satu tiketnya ya nggak tahu ya $300 kali. Jadi 300 dikali 60.000 udah. Karena dia viral. Padahal udah mau quit nih dia. Betul. Jadi sebenarnya skill dia udah ada, tinggal belum ada yang lihat aja nih. Tapi pas ada yang lihat, memang mahal skill dia gitu sebenarnya. Nah kalau dari saya ini barusan kejadian beberapa hari ke belakang nih. Jadi ada orang dia buat AI tentang Squid Game. Kalau Squid Game. ya jadi series Squid Game dibuat AI sama dia, diganti namanya jadi Sawit Game. Sawit Game. Terus peserta-pesertanya itu konten creator Indonesia semua. Ada Om Deddy, ada Ferry Rwandi. Nah saya ada salah satu di dalam situ. Nah jadi begitu saya lihat itu kayak ini bagus banget. Saya langsung kontak dia. Saya tanya berapa omsetmu sekarang? Dia bilang sekian. Saya bilang gimana kalau saya invest ke kamu? Kita kerja bareng. Saya buatin kamu bisnis. Saya buatin sistemnya supaya income tuh bisa naik berkali-kali. Ayo kita kerja bareng. Nah ini kan sesuatu yang kalau misalnya dia nggak tunjukin karyanya ke sosmed, Nggak tahu ya. sampai kapanpun dia sejago apapun nggak ada opportunity seperti ini, gitu loh. Dan akhirnya dia happy banget, dia kaget mungkin. Saya DM dia dan ini sudah mau meeting. Jadi kalau kamu punya skill tunjukkanlah, jangan dipendem. Kalau nggak, ya. Biar orang tahu ya. Itu di situ-situ aja hidupmu akhirnya. Bahkan kayak kamu dari IT, tapi ternyata kamu punya public speaking yang keren, muncul skill baru. Iya, betul. Buku Mega Creator. Oke, pertanyaan terakhir mungkin menutup sesi ini, ya mungkin karena kita juga program rohani yang selalu kita tanyakan ke narasumber kita adalah gini, pasti kan kita punya relationship sama Tuhan ya, mungkin kita ke gereja, mungkin kita juga secara pribadi ngebangun mesbah dan lain-lain. Nah, mungkin buat kalian secara personal pertanyaanlah, Yesus mungkin buat hidup kalian apa sih sehingga mungkin kalian dibawa ke titik sekarang? Mungkin dari Joy dulu. Tuhan itu menurut saya segalanya gitu ya, segalanya di dalam kehidupan saya. Karena apalagi saya pribadi sangat-sangat logis ya orangnya. Ketika beberapa kali juga sering ya mengandalkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Sehingga ya frustasi sama diri sendiri, marah, kecewa sama diri sendiri. Tapi beda cerita kalau kita bersender gitu kepada sumbernya, kepada Tuhan ya. Kita bersender kepada Tuhan Yesus, hasilnya juga mungkin bisa sama, tapi hati kita sejahtera, peaceful dan ya itu kita benar-benar tahu kehendak Tuhan seperti apa di dalam kehidupan kita. Bahkan ini ya, saya selalu prinsip saya pribadi kan kalau kita misalkan di sebuah perusahaan contoh ya, kita mau misalnya ada manajer di bawah kita mau ketika mereka mengambil keputusan itu sesuai dengan keinginan kita, benar nggak? Sama halnya seperti Tuhan gitu, dimana kita benar-benar harus tahu Tuhan seperti apa supaya ketika di dalam kehidupan asli ini, ketika kita mengambil keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ya benar dengan cara ya itu tadi baca Alkitab, lalu berdoa kepada Tuhan reguler. Nah itu sih. Terakhir saya. Kalau bagiku Tuhan Yesus itu kayak penolong yang benar-benar baik banget, saking baiknya kadang saya tuh merasa bahwa saya nggak deserve untuk menerima semua ini. Karena kadang ya namanya manusia, kadang misalnya kita tetap melakukan dosa, kita misalnya lupa berdoa, kita datangnya pada saat ada masalah aja, ya kan? Itu sangat-sangat manusiawi. Apalagi kalau sudah di level kayak aku sama Joy sekarang sibuk banget, kadang kita lupa banget sama Tuhan karena sibuk banget, habisin aja aku lanjut syuting lagi dan lain-lain. Nah tapi di momen seperti itu aja yang dimana aku merasa aku sebagai manusia ini tidak layak dan sangat-sangat kotor, dia tetap mau menggandeng kita, mau datang lagi ke kita, mau memeluk kita, bukan hanya sekedar kayak jadi temen doang, tapi bener-bener
seseorang yang benar-benar menemani apapun kondisinya, mau di dalam lembah kekelaman dia tetap bareng-bareng sama kita dan dipegang terus sampai kita bisa menyelesaikan apa panggilan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ya. Wow, luar biasa. Bahkan Panggilan Tuhan juga bawa si influencer ya untuk sesuatu yang gak pernah tadi kalian pikirin, gak pernah kalian rasakan juga, tapi Tuhan mau bawa kalian ke sesuatu yang besar ya, kayak berdampak buat orang-orang, menyentuh kehidupan mereka ya. Bahkan dari karyawan yang mungkin ngobrol sama kalian kan berarti mereka juga melihat Yesus dalam diri kalian kan. Kayak gitu. Menarik banget. Intinya tentukan value-mu, matangkan di situ, sisanya viral dan lain bonus. Benar. Viral itu ya sesuai viral sesuai waktunya Tuhan. Tapi kalau mereka menggaransi 3 bulan, 1 bulan ya? Enggak juga. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kita sekali lagi atas nama CBN Cahaya Bagi Negeri mengucapkan terima kasih atas waktunya bro, dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan kalau kita hubungin biasanya mereka selalu welcome. Nah, gue kadang salutnya itu sih kadang. Biasanya kan kalau orang udah makin viral terkenal sibuk ya. Bahkan dulu kita sering banget kolaborasi sama artis-artis besar, tapi mereka karena sibuk nggak bisa buat kalian berdua. Thank you so much atas waktunya. Nah kita dari Cahaya Bagi Negeri mana? Ya biasa bro. Biasa bro. Dari dua-duanya sih bro. Dua-duanya Naremon kasih ke Jay berarti ya. Sip. Terima kasih ya Bro Jo. Wah, thank you. Seperti biasa, terima kasih Thank you, banyak diterima. dari CBN. Thank you. Ada pesan di dalam tumblernya boleh dibaca. Oh iya. Wih. Nah, boleh dibaca bareng-bareng. Di tumblernya tuh. Di tumbler. Ada pesan di dalam tumblernya, boleh dibaca sama-sama. 1, Go, 2, 3. Go, Go therefore, therefore and make disciples of all nations. Ini ayat favorit saya beneran. Bener. Kenapa ya favorit bro? Karena dulu di gereja saya di Surabaya itu ini mereka lah tagline mereka. Ini selalu saya pegang sih. Secara pribadi artinya ke bro lebih kemana? Bahwa untuk memberitakan Tuhan, kebaikan Tuhan. Benar, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Wow. Bro, thank you so much sekali Thank lagi. you. Thank you. Sukses terus buat Bro Sam, Iya. Bro Jo, Thank you, dan thank you. si influencer semakin banyak menginfluence Amin, amin. orang-orang. Thank you.